Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan kiriman cerita dari akun Instagram Bunga Edelweiss mengenai sebuah pendakian yang dianggap janggal yang dialami oleh sepupunya ketika mendaki Gunung Merbabu. Oke, langsung saja kita simak cerita lengkapnya. Halo semua, aku mau berbagi cerita pengalaman abang sepupu aku. Biar mudah kita panggil saja dia Wawan. Di sini aku akan menceritakan dari sudut pandang Mas Wawan. Oke, ceritanya dimulai dari sini. Gue adalah mahasiswa di salah satu universitas di Pekalongan, dan gue bergabung dengan Mapala Kampus. Jadi gue juga cukup aktif di dunia pendakian gunung. Sore itu gue duduk termenung di teras rumah. Tiba-tiba dering ponsel mengagetkanku. Halo? Wan, nanti Minggu kan kita libur sampai Selasa. Gue sama Bimo mau ikut open trip nih. Lu ikut juga ya? Tanya Dimas di balik teleponnya. Pendakian kemana, Dim? Tanya gue semangat. Open trip ke Gunung Merbabu. Ah, siap. Jawab gue singkat dan semangat. Singkatnya hari Minggu tiba. Sebelumnya gue udah packing semua, jadi tinggal berangkat aja. Kita udah siapin segala sesuatunya. Kita bertiga langsung menuju ke tempat meeting point. Ternyata semua anggota yang ikut berjumlah kurang lebih ada 40-an peserta. Sang panitia menyediakan 2 transportasi, 1 travel, 1 lagi bis. Kita berangkat dari Pekalongan jam 9 pagi. Skip, kita nyampe di Boyolali sekitar jam 5 sore. Kita turun dan sang panitia memesan mobil bak yang sudah disewa untuk nganter kita ke base camp Selo. 3 mobil bak cukuplah diisi kita semua. Sesampainya di base camp, semuanya siap-siap. Ada yang mandi, sholat, makan, dan lain-lain. Tepat habis maghrib, kita mulai start pendakian. Semua rombongan sudah terlihat akrab meskipun kita semua baru kenal. Kita membentuk lingkaran dan sang panitia memimpin doa. Setelah berdoa selesai, kita mulai berjalan memasuki kebun warga. Di tengah perjalanan area hutan, barisan mulai memudar. Tinggallah kami berenam. Ada gua, Dimas, Bimo, dan ketiga teman baruku. Kita sebut saja mereka Dinda, Kayla, sama Wisnu. Rombongan kami berenam berjalan agak belakangan. Tapi di belakang kita masih ada lagi sih rombongan, tapi jaraknya agak jauh. Perjalanan kita lewati dengan canda dan tawa. Oh iya, Dinda sama Kayla ini masih SMA. Mereka satu sekolah dan untuk Rehan dia ikut sendiri karena temennya gak ada yang bisa diajak nanjak bareng. Ada acara lain katanya. Tibalah kami di pos 1. Kami istirahat sejenak sambil minum dan makan cemilan. Sampai di sini belum kerasa capeknya. Hei bro, yang lain pada kemana? Tanya seseorang yang gua pikir itu salah satu rombongan kami yang tadi tertinggal di belakang. Mas, udah pada di depan. Mungkin udah nyampe di pos 2. Jawab gua. Gua lihat rombongan mereka ada 5 orang. Kelihatan sangat akrab. Mungkin mereka teman main atau semacamnya. 15 menit berlalu, rombongan yang 5 tadi menawarkan untuk naik bareng. Tapi Dinda gua lihat masih kecapean. Karena katanya ini adalah kali pertama dia ikut. Berbeda dengan Kayla, ia udah beberapa kali naik gunung. Akhirnya kita mempersilahkan ke-5 orang tersebut untuk jalan duluan. Duluan aja mas, kita masih nunggu temen capek nih, kata gua memberi alasan kepada mereka. Tapi yang di belakang tinggal rombongan kalian aja loh mas, karena tadi rombongan kita yang paling terakhir, ucap mereka menjawab. Iya mas, gak apa-apa, jawab gua. Akhirnya selang beberapa menit kita putuskan untuk jalan lagi. Ayo Din, semangat,
ucap Kayla menyemangati temannya. Akhirnya kita lanjut jalan. Gak kerasa kita akhirnya nyampe juga di pos 2. Dan ternyata rombongan di depan kita udah gak kelihatan. Sial, gak kompak ini grup. Main tinggal-tinggal aja seenaknya, gerutu Bimo. Iya bener Bim, sahut Wahyu. Kita semua berempat ikut menyuarakan. Iya betul nih. Kita lanjut yuk, seru Dinda sambil melenggang pergi. Wah, yang tadi udah lemes-lemesan sekarang lebih semangat nih, sahut Dimas. Kita lalu segera berjalan untuk menuju ke pos 3. Tapi setelah setengah jalan, tiba-tiba gua kebelet pipis. Akhirnya gua izin ke mereka untuk pipis. Ya udah sana, pipis dulu, ntar kita tungguin di sini. Akhirnya gua pergi ke balik pohon untuk pipis. Gak lama, gua balik lagi ke mereka. Udah Yowan, udah lega, ayo jalan lagi. Setia juga mereka mau menungguku, gumam gua dalam hati. Kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju ke pos 3. Selang 30 menit berjalan, tiba-tiba gua mencium bau melati. Setelah 10 menit, bau itu hilang dengan sendirinya. Lalu 5 menit kemudian tercium lagi bau anyir. Gua masih diam 1000 bahasa. Gua berpikir, mungkin yang lain juga mencium bau ini. Hanya saja mereka enggan untuk bertanya. Oke fix, untuk mencairkan suasana, gua pun mencoba menghibur yang lain dengan candaan agar gak ada hawa mistis, pikir gua. Setelah beberapa saat, syukurlah baunya segera menghilang lagi. Tapi tiba-tiba tercium bau kemenyan dan tercium bau bangkai yang sangat busuk. Di sini gua udah gak tahan lagi. Gak tahu kenapa gua tiba-tiba nyeletuk. Baunya kuat banget ya. Ketika gua ngomong kayak gitu, semuanya hanya dia membisu. Loh Din, kamu kenapa? Sakit ya? Kok mukamu pucat? Tanya gua kepada Dinda. Tapi Dinda hanya mengangguk, tanpa suara. Kulihat wajah Dinda yang mulai pucat. Karena sedari tadi kuperhatikan keadaan Dinda dari awal pendakian, dia emang yang paling kewalahan. Maklumlah, karena baru pertama kali menanjak. Akhirnya gue minta semua untuk break. Break, istirahat dulu. Akhirnya kita istirahat di bawah pohon besar yang sangat rindang. Gue meminta Dimas untuk membongkar carrier-nya, karena carrier Dimas yang menampung isi logistik kita. Gue ambil beberapa saset kopi dan gue buatkan mie untuk Dinda, karena gue takut Dinda kena hypo. Indahnya pertemanan di gunung lebih nyata, kata para pendaki lanjut. Gue berikan kopi hangat dan mie yang gue buat untuk Dinda, sedang yang lain sibuk untuk ngemil dan merokok. Suasana sangat hening, dingin menusuk tulang, angin berhembus disertai hujan rintik-rintik. Malam itu terasa mencekam, namun gue gak begitu takut, asalkan kita masih bareng-bareng. Gak lama gue mendengar suara samar-samar dari kejauhan, tapi gak gue hiraukan. Beberapa kali suara itu terus ada, namun gue sedikit mengalihkan pendengaran. Ketika suara itu sudah sedikit jelas, gue coba untuk mendengarkannya lagi. Sepertinya gue mengenal itu. Gue sedikit menjauh dari rombongan untuk mendengarkan suara itu lebih jelas. Dan benar saja, gue mengenal suara mereka. Wan, kamu di mana Wan? Itu adalah suara kelima teman gue. Terus, siapa yang dari tadi bersama gue? Pikiran gue kacau. Gue menengok secara perlahan untuk melihat teman-teman gue yang ada di belakang. Dan ternyata kosong. Di sana gak ada apa-apa. Hanya tergeletak carrier gue yang berantakan. Lalu, kemana rombongan gue? Gue pun langsung jalan perlahan dengan kaki gemetar dan keringat dingin. Gue pun segera mengambil langkah 1000 untuk mencari suara itu. Din, Bimo, Dimas, Kay, Wahyu. Gue memanggil nama mereka semua. Lalu tiba-tiba, gue melihat senter mereka berjalan ke arah gue. Wan,
Dari mana aja sih? Dicariin dari tadi kok malah ngilang? Gua masih diam 1000 bahasa. Lalu gua meminta untuk segera turun ke base camp dengan alasan gua baru saja jatuh dan gak bisa melanjutkan ke Sabana. Akhirnya dengan sedikit perdebatan, kita pun balik ke base camp. Karena ternyata kaki Dinda juga terkilir saat dia jatuh. Mereka semua menanyakan karir gua. Tapi karena gua panik, gua gak menggubrisnya. Yang ada di pikiran gua hanya pulang. Singkat cerita, akhirnya kita sepakat buat balik ke base camp. Sebelum melangkah, tiba-tiba mata gue berkunang-kunang dan gue pun pingsan. Gue gak inget apa-apa sampai "Wan, bangun Wan," ucap Wahyu membangunkan gue. Gue melihat Kayla dan Dinda sedang memijat kaki gue. Bimo, Dimas, dan Wahyu sibuk membangunkan gue. Ternyata udah pagi. "Kamu gak apa-apa Wan?" tanya Kayla. Gua hanya mengangguk. Gua lihat banyak sekali orang yang mengelilingi gua pagi itu. Setelah benar-benar sadar, gua baru ingat bahwa carrier gua kelupaan, masih tertinggal di atas. Akhirnya kita putusin untuk mengambil carrier gua. Karena gua juga yakin komunitas kita paling baliknya nanti sore. Mungkin pagi ini mereka masih summit attack ke puncak Merbabu. Pasti mereka sore baru balik. Oke, akhirnya kita pun melanjutkan naik menuju ke pos 3. Cuman gua, Bimo, Wahyu, dan Dimas yang ikut. Sedangkan Kayla dan Dinda bertugas menjaga carrier di base camp. Kami pun akhirnya berjalan dengan cepat. Sesampainya kita di tempat di mana gua meninggalkan carrier gua semalam, alangkah terkejutnya gue. Ternyata tempat yang gue buat istirahat semalam tepat di pinggir bibir jurang, di bawah pohon besar yang sangat rimbun. Kurang lebih sekitar 3 meter itu adalah jurang. Padahal yang gue lihat semalam adalah hamparan tanah luas. Gue melihat sampah yang masih berserakan, bekas mie dan plastik kopi yang gue tinggal semalam, dan masih ada bekas cemilan yang gue tinggal. Tapi anehnya carrier gue udah gak ada. Di sini gue diam 1000 bahasa. Gue gak berani ngomong ke mereka apa yang terjadi semalam. Gue melihat wajah mereka penuh tanda tanya. Akhirnya Wahyu mengajak untuk beresin sampah yang gue tinggal. Lalu kita bergegas turun. Hati gue gak enak. Gue gak mau berlama-lama di tempat ini. Kami pun segera melanjutkan perjalanan turun. Sesampainya kita kembali lagi di base camp, gue melihat carrier gue udah ada di samping Kayla dan Dinda. "Nih carrier lo," ucap Kayla. "Kok udah di sini carrier gue, Kay?" tanya gue. "Carrier lo ditemuin pendaki asal Bekasi, Wan," sahut Dinda. "Terus kemana mereka?" tanya Bimo. "Mereka udah balik ke Bekasi," jawab Dinda. "Tadi sempat diumumin ke ranger base camp siapa pemilik carrier itu. Ya gue ambil, karena itu punya lu kan," sahut Kayla. Akhirnya kita pun istirahat sampai kita semua ketiduran menunggu peserta yang lain turun. Gak terasa sore tiba. Peserta dari rombongan gua semua udah turun. Oh iya, Wahyu, Kayla sama Dinda mereka naik travel. Sedangkan gua, Bimo sama Dimas naik bis. Kita pun akhirnya tukeran nomor WA. Singkat cerita, kami pulang sekitar jam 7 sore. Dan kami pun tiba di kota Pekalongan sekitar jam 3 pagi. 1 minggu kemudian, kita semua sepakat buat kumpul ngopi di angkringan. Sekalian berbagi cerita tentang pendakian yang kita lalui seminggu yang lalu. "Wan, lu gimana sih? Pamitnya nyari kayu bakar. Tahu-tahu ngilang," kata Wahyu. "Oh iya, kemana aja lu, Wan?" sahut mereka serempak. "Hah? Cari kayu bakar?" tanya gue yang keheranan. Jadi ceritanya gini. Ketika gue balik dari pipis itu, kata mereka wajah gue jadi pucat dan gelagat gue jadi aneh. Gak seperti Wawan yang mereka kenal. Dan selama mereka berjalan, mereka mencium bau melati dan bau bangkai. Mereka dan makhluk yang menyerupai gua itu melanjutkan perjalanan sampai ke Sabana.
Hingga akhirnya makhluk yang menyerupai gua ini pamit buat mencari kayu bakar. Tapi ternyata setelah ditunggu lama gak balik-balik. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari gua. Padahal yang gua alami, setelah gua balik dari pipis itu, gua melihat muka-muka teman gua yang aneh, pucat, dan menjadi pendiam semua. Di perjalanan gua juga mencium bau melati dan juga bau busuk. Sampai akhirnya gua sama rombongan itu berhenti untuk istirahat, masak mie sama kopi. Dan ketika gua mendengar suara teman-teman gua yang nyariin gua, seketika rombongan yang tadi bersama gua lenyap begitu saja, menyisakan karir gua yang berantakan. Jadi, siapa mereka? Gua gak tahu, tapi yang pasti mereka makhluk dari dunia selain dunia di mana kita berada. Terima kasih untuk Mbak Feby dan Mas Wawan yang sudah berbagi ceritanya kepada kita. Bagi yang ingin membagikan cerita horornya, silahkan kirim ke alamat email yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak episode Ada Apa Gerangan kali ini. Bagi yang tidak ingin ketinggalan episode selanjutnya, maka silahkan subscribe dan klik tombol notifikasi. Oh iya, bocoran untuk episode selanjutnya, saya akan melanjutkan cerita pendakian Bang Ube di Raung. Bagi Ube lover jangan sampai ketinggalan ya. Tampaknya Bang Ube bakal punya fanbase sendiri nih. Baiklah, sampai di sini dulu episode Ada Apa Gerangan kali ini. Jumpa lagi dengan saya Tama di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.